Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terkait jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini, formasi 2022 untuk P1, P2, P3 dan P4. Dan ada juga informasi terbaru dari pihak Kemendikbud untuk rekan-rekan ketahui. Intinya di sini ada dua info update ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini kami mendapatkan informasi dari Pak Hafiz Kemendikbud. Nah, di mana diinformasikan di sini ada salah seorang rekan guru honorer atau rekan kita yang menghubungi beliau pihak Kemendikbud. Di sini ada pertanyaan, bisa kita lihat. Ini untuk pengumuman berarti sudah pasti, Pak, di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Februari. Nah, minggu kedua atau ketiga bulan Februari. Nah, dijawab oleh pihak Kemendikbud, insya Allah di minggu depan, Ibu, minggu depan. Rekan-rekan ya. Nggih Pak, terima kasih infonya. Nah, selanjutnya beliau bertanya lagi. Nah, di sini beliau kembali mempertegas ya terkait hal tersebut. Apakah pengumuman di minggu depan itu sudah pasti atau masih mundur lagi? Karena di sini kan dikatakan minggu depan ya. Jadi rekan kita ini mempertegas apakah pengumuman di minggu depan itu sudah pasti atau masih mundur lagi, Pak. Mungkin beliau karena ya sering di PHP begitu mungkin bahasanya rekan-rekan ya. Seringnya diundur-undur jadwal tersebut sehingga beliau minta ketegasan. Dan pihak Kemendikbud kembali menjawab, yang sudah dipublis di minggu ketiga dan keempat Februari, Ibu. Paling cepat minggu depan. Jadi paling cepat itu minggu depan. Nah, kita lihat rekan-rekannya. Kita lihat di hari ini itu tanggal 6 Februari. Nah, 6 Februari rekan-rekannya. Jadi jika dikatakan minggu depan, paling cepat minggu depan berarti ini tanggal 13. Rekan-rekannya karena biasanya itu di hari-hari efektif ya diumumkan. Nah, misalnya di sini hari Senin tanggal 13 Februari atau paling di tanggal 20. Nah, ini tanggal 20. Namun intinya minggu ketiga atau keempat Februari. Rekan-rekannya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa pengumuman seharusnya itu di tanggal 2 dan 3 Februari ya, 2 sampai 3 Februari. Namun berdasarkan informasi dari pihak Kemendikbud bahwa pengumuman tersebut ditunda karena adanya optimalisasi terkait formasi yang kosong. Nah, formasi yang kosong. Nah, teman-teman harus tahu atau wajib tahu sebelumnya pihak Kemendikbud sudah mengumumkan berapa sebenarnya jumlah yang akan diumumkan. Sebenarnya ya, rekan-rekan ya, sebelum info optimalisasi tersebut. Nah, kita lihat bersama. Nah, di sini ada paparan data dari pihak Kemendikbud rekan-rekannya, di mana diinformasikan sebelumnya. Kita fokusnya di poin ini ya. Pada saat dengan Komisi 10, di mana pihak Kemendikbud menyampaikan terkait guru dan tenaga kependidikan, dan kita fokusnya di bagian ini. Ada 319.029 kelulusan formasi 2022 akan diumumkan pada bulan Februari yang direncanakan kemarin pada tanggal 2 dan 3 ya, 2 sampai 3 Februari. Namun diundur. Nah, seandainya tidak diundur, maka ini adalah jumlah yang akan diumumkan. Nah, karena adanya penundaan dan optimalisasi formasi terhadap formasi yang kosong yang akan diberikan kepada peserta prioritas, maka insya Allah jumlah ini akan bertambah rekan-rekan ya. 319.000 ini insya Allah akan bertambah jika memang optimalisasi tersebut diwujudkan sebagaimana janji dari pihak Kemendikbud. Nah, jadi ini rekan-rekan juga harus tahu. Jadi rekan-rekan kemarin yang tidak mendapatkan penempatan khususnya P1, jangan patah semangat dulu rekan-rekannya, karena ada optimalisasi dan jumlah ini insya Allah bertambah jika memang
dilakukan optimalisasi terhadap formasi yang kosong tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini ada ada informasi dari pihak Kemendikbud terkait jadwal rekan-rekan terkait jadwal yang dikatakan paling cepat minggu depan dan paling lambat minggu ketiga atau keempat Februari. Nah, selanjutnya ada juga informasi yang tak kalah menarik. Nah, ini dari media gpnn.com. Ini informasinya 5 Februari, jadi masih sangat baru. Info dari pejabat Kemendikbud Ristek soal gaji dan tunjangan P3K guru tahun anggaran 2022-2023. Jadi buat rekan-rekan yang belum ikut seleksi, ini juga akan diinformasikan terkait gajinya dan dikatakan jelas semua. Nah, ini penting juga rekan-rekannya buat apa jadi aparatur sipil negara kalau gajinya tidak jelas. Nah, seperti itu rekan-rekannya, karena kita ikut seleksi ini karena ingin perbaikan nasib seperti itu. Para guru honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2022 maupun akan ikut tes tahun ini atau tes P3K 2023 bisa bernapas lega. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan, ingat ya, dan tunjangan guru 2022-2023 sudah dianggarkan pemerintah lewat dana alokasi umum atau DAU. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini Ibu Vivi Andriani mengatakan, anggaran gaji dan tunjangan P3K guru disesuaikan dengan usulan pemerintah daerah. Tidak akan mungkin pemerintah mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan tanpa usulan dari pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Sesuai regulasi, pemerintah daerah harus, di sini ada kata harus, harus mengusulkan kebutuhan P3K. Dari usulan itu, pemerintah pusat memperhitungkan berapa besar anggaran gajinya. Ini disampaikan oleh Vivi Andriani dalam media Getren Kemendikbud Ristek pada 4 Februari yang lalu. Jadi memang masih sangat baru rekan-rekan ya. Jika anggaran gaji dan tunjangan guru ada di dalam DAU, maka untuk peningkatan kompetensi gurunya dialokasikan di dana alokasi khusus. Jadi dipisah rekan-rekannya antara dana untuk peningkatan kompetensi guru dengan dana untuk menggaji guru tersebut. Nah, itu. Pernyataan Vivi Andriani ini sangat sinkron. Bahkan dikatakan sangat sinkron dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. PMK 212 yang ditandatangani Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani Indrawati pada 27 Desember 2022, itu secara terang benderang menguraikan penggunaan DAU untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam PMK 212 itu dijelaskan, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jika menurut PMK 212, PMK 07 sekian di pasal 3 ayat 1, maka penggunaan DAU untuk penggajian formasi P3K ditentukan berdasarkan 3 hal. Jadi ada 3 hal rekan-rekan ya penentuannya. Yang pertama terkait jumlah formasi, yang kedua terkait gaji pokok dan tunjangan melekat, dan yang terakhir adalah jumlah bulanan pembayaran gaji P3K. Di kalangan honorer, adanya regulasi tersebut disambut positif. Koordinator Wilayah Guru Lulus Pasinggrad Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat GLPG P3K Lampung Selatan, Vulkan Gafiri mengatakan, PMK 212 sangat berbeda dengan PMK yang dikeluarkan di tahun 2021. Jadi ada perbedaan. Rekan-rekan, sekarang lebih spesifik dan diatur jelas peruntukannya. Dia mengatakan dalam PMK 212 disebutkan bahwa gaji dan tunjangan P3K yang ditanggung adalah 11 bulan untuk hasil rekrutmen 2022 atau yang insya Allah akan diumumkan di minggu ketiga dan keempat Februari ini. Selain itu ditambah juga dengan 3 bulan yaitu Oktober sampai Desember untuk P3K 2023. Jadi nanti yang insya Allah rencananya dibuka sekitar
bulan Juni rekan-rekan ya, terkait rekrutmen P3K 2023 ini, itu juga sudah diperuntukkan gajinya. Ini sebanyak 3 bulan gaji katanya. Ini mulai Oktober sampai Desember. Jadi kata Vulkan, V3K 2022 mendapatkan gaji dan tunjangan mulai April. Nah, ini ya, mulai April sampai Desember 2023 ditambah tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Sangat aneh kalau pemerintah menolak mengusulkan formasi P3K yang sudah dianggarkan Kementerian Keuangan. Pemda kan tidak bisa lagi menahan anggaran P3K sesuai amanat PMK. Kalau tidak mau mengusulkan formasi maksimal, yang rugi pemerintah daerah sendiri. Nah, di sini dikatakan kalau tidak mengusulkan, maka yang rugi itu adalah pemerintah daerah sendiri. Dia menegaskan, Pemda akan kebijakan penghapusan honorer pada 28 November 2023. Jika Pemda menolak mengusulkan formasi P3K 2023 semaksimal mungkin, yang rugi daerah sendiri. Selain di demo honorer, Pemda akan kesulitan mengatasi masalah pegawai non-ASN. Sebab, nah ini alasannya, sebab atau penyebabnya, ketika honorer dihapuskan, Pemda dilarang merekrut pegawai non-ASN lagi, sekalipun kekurangan sumber daya manusia. Nah, ini benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Vulkan, rekan-rekannya. Ada kerugian terhadap pemerintah daerah sendiri jika tidak mengusulkan atau melakukan rekrutmen ASN di tahun 2023 ini. Jadi ini dua informasi menurut admin sangat menarik dan wajib kita ketahui bersama karena ini menyangkut tentang kesejahteraan kita, rekan-rekan ya. Jadi terkait jadwal tersebut, semoga saja tidak dimundur-mundur lagi dan diulur-ulur lagi. Jika bisa, insya Allah secepatnya. Jangan di minggu keempat, kalau bisa, rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.